Pencopet bernama Saiful Ashari ini tak dapat berkutik usai tertangkap basah saat beraksi di antara kerumunan warga yang menyambut kedatangan Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaku sempat tak mengakui mencopet, namun pelaku tak lagi bisa membantah saat berupaya menjatuhkan dompet milik salah satu jurnalis. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Nah, ini dompet saya ini. Woi, dompet saya ini. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Talun oleh aparat desa setempat berikut barang bukti berupa dompet. Tak hanya dompet, ada juga warga yang kehilangan telepon genggamnya. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dan memanfaatkan situasi yang padat untuk melancarkan aksinya. Emang tadi dapat laporan banyak tadi dalam? Ya, informasi lebih dari 1 aja. Kalau pelaku tadi muda atau tua, Pak Bu? Tua, dan bukan warga Kepompongan itu. Sudah tua. Dan bukan warga sini ya? Iya. HP kira-kira berapa yang hilang HP? HP kurang lebih bisa 4 ya. Dompetnya bisa juga 4. Saya lagi breaking, jadi breaking, gambar ngerol itu HP itu yang diambil itu HP yang HP utama. Jadi tadi kerja tuh pakai HP kosongan ini, yang nggak ada kartu, yang nggak ada apa. Nah itu HP ini tuh tethering, hotspot ke HP yang satunya. Tadi tasnya tutup, pas saya keluar, tasnya udah ngebuka, diambil. Misalnya taunya di belakang tuh ada yang ngomong kayak, Mbak itu tasnya kebuka gitu. Terus pas saya nengok bener kebuka, terus ada yang nutupin dari belakang, nggak tahu siapa itu tuh orangnya, nggak kenal. Terus udah feeling nih wah pasti dompetnya hilang nih, aku bilang gitu. Terus tasnya langsung dikedepanin begini, langsung dipegang. Terus pas nyampe di rumah, di kamar dicek beneran itunya dompetnya nggak ada. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Talun. Petugas juga masih menyelidiki kasus ini guna mengejar komplotan copet lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Ya, Brigadir Putu, ada informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi pencopet yang diamuk warga yang telah sahabat saksikan tadi, kami juga ada informasi tawuran 2 kelompok warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, 2 kelompok warga terlibat aksi tawuran hingga saling lempar petasan dan batu. Ya, akibat tawuran tersebut sepanjang ruas Jalan Basuki Rahmat Jatinegara Jakarta Timur terpaksa ditutup. Dua kelompok warga saling serang dan lempar petasan hingga batu di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat Jatinegara Jakarta Timur. Beberapa warga bahkan terlihat saling serang menggunakan senjata tajam dalam tawuran itu. Akibatnya, sepanjang ruas Jalan Basuki Rahmat terpaksa ditutup. Pihak kepolisian pun berupaya membubarkan 2 kelompok warga yang berseteru tersebut. Menurut Ketua RT setempat, aksi tawuran kedua kelompok warga ini sudah berulang kali terjadi di lokasi itu. Sebenarnya sudah ada perdamaian, cuman kita sebagai pengurus wilayah juga di lingkungan benar-benar buat ini. Pak RT, ini tawurannya apa? Ada yang bawa senjata tajam apa gimana? Kalau buat bawa senjata tajam banyak, Mas. Cuman ini yang lebih parahnya banyak pakai model pakai batu itu. Jadi pengendara juga banyak yang kena mobilnya atau kendaraannya nanti. Jadi saling menantang, saling dendam. Tidak pernah dendam mereka itu berakhir. Jadi merasa paling hebat, saling mengejek melalui Instagram dan juga secara manual. Mereka sama teman warga itu mereka berkumpul dan saling mengejek satu dengan lain, akhirnya saling menantang dan timbullah tawuran itu sendiri. Petugas kepolisian menghimbau warga untuk bisa menahan diri demi menghindari terjadinya lagi tawuran.
Namun polisi masih akan melakukan pengamanan di lokasi tersebut dan tak segan mengambil langkah tegas terukur jika tawuran kembali terulang. Dari Jakarta, Malau Colin untuk CSI RTV. Sahabat, gudang penyimpanan ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang masih melahap gudang penyimpanan ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Sejumlah pekerja panik dan berusaha menyelamatkan tabung gas dari dalam gudang. Api dan kepulan asap yang menutupi akses masuk ke dalam gudang membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Diduga api muncul akibat korsleting listrik pada lemari pembeku di dalam gudang penyimpanan ikan tersebut. Nah, pas kejadian kayak gitu, yang pertama asap, jarang itu bagian belakang dulu. Nah, baru bagian depan, itu nunggu dikit, saya langsung keluar bagi pemadam. Ini gudang pembukuan es ya, bukan ikan. Dan ikan itu yang terbakar adalah asteroid apa? Ya, asteroid. Nah, asteroid itu yang merupakan freezer yang besar, itu gabusnya atau busanya itu menghasilkan asap yang sangat hebat. Sehingga kami sedikit kesulitan untuk menempuh ke dalam untuk mencari titik api. Sebanyak 15 mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kini, kasus tersebut ditangani Polsek Muara Baru. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, satu unit truk menabrak seorang pengemudi ojek online di Jalan Panampun, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, korban tewas di lokasi kejadian. Warga di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan berkerumun di lokasi terjadinya kecelakaan antara truk dengan sepeda motor. Kecelakaan bermula saat truk melaju di kawasan itu dan menabrak seorang pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan itu, pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian dan jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki aparat Polsek Talo. Saya langsung ambil motor langsung ke TKP. Itu sekitar pukul berapa tadi? Jam 8. Jam 8. Ini antara apa? Remban 2, remban 10. Kalau korban ini apa katanya? Warga apa atau pekerja? Kanggrek. Oh, ojol ya? Iya. Truk kontainer beserta sopirnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Sahabat, penemuan jasad seorang pria yang dicor di halaman belakang distro pakaian menjawab misteri hilangnya Anton Eka Saputra, pegawai koperasi simpan pinjam di Palembang, Sumatera Selatan. Korban dihabisi secara bersama oleh ketiga pelaku. Lantas apa motif dibalik peristiwa tragis ini? Benarkah bunga yang berlipat ganda menjadi persoalan? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian kedua. Nasabah gagal bayar buat penagih terkapar. Mana? Kayak di bawah ini kayaknya. Bawah ini kayaknya. Ini. Tim Satreskrim dan Inafis Polrestabes Palembang yang tengah mendalami informasi keberadaan seorang pria siang itu berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, wilayah Maskerebet Raya. Di sebuah bak penampungan air yang lama tak terpakai, petugas menemukan retakan mencurigakan yang disertai dengan aroma tak sedap. Saat dibongkar, mereka menemukan sesosok jasad dari seorang pria yang sejak tanggal 8 Juni lalu menghilang secara misterius. Ya, Anton Eka Saputra putus kontak dengan keluarganya sejak Sabtu sore. Kala itu ia memohon izin kepada istrinya untuk berangkat menagih utang ke wilayah Maskerebet Raya.
Tak ada yang menyangka pria berusia 25 tahun itu justru menjemput ajalnya ketika berangkat untuk menagih utang ke seorang pemilik distro pakaian bernama Antoni. Antoni diduga menunggak pembayaran atas utang sebesar 24 juta rupiah yang ia pinjam dari koperasi simpan pinjam tempat korban bekerja. Ia pun akhirnya diringkus oleh tim gabungan di tempat pelariannya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat 2 hari setelah penemuan jenazah korban di halaman belakang distro pakaian miliknya. Antoni tak beraksi sendiri. Ia dibantu dengan seorang pria bernama Pongki Saputra dan Kelvin yang tak lain adalah adik iparnya sendiri yang kini masih diburu polisi. Antoni berperan sebagai dalang atau aktor intelektual dari pembunuhan ini lantaran sakit hati dengan korban. Ia pula yang mengkondisikan waktu dan lokasi pembunuhan terhadap korban. Sedangkan Pongki Saputra berperan untuk menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kunci pas atas instruksi berupa kedipan mata dari Antoni. Dari hasil interogasi yang dilakukan, tersangka Antoni mengaku jika tindakan itu ia lakukan karena kecewa dengan korban atas permasalahan utang piutang. Iya, pelaku yang mempunyai utang sebesar 5 juta rupiah kala itu kesal dengan korban lantaran utang tersebut membengkak menjadi 24 juta rupiah. Sebesar 5 juta, kemudian singkat ceritanya hutang tersebut membengkak dengan bunga yang ada menjadi 24 juta. Dan selanjutnya pada proses terjadinya peningkatan bunga tersebut menimbulkan rasa kekecewaan, ketidakpuasan dari saudara Antoni atau tersangka ini yang pada akhirnya terjadi perdebatan dan berakhir dengan pemukulan serta pembunuhan berencana. Permasalahan utang piutang kerap menjadi motif utama yang mendasari sebuah tindak pidana kekerasan, bahkan berujung pada pembunuhan. Entah sudah berapa banyak yang menjadi korban, baik dari pihak penagih maupun yang ditagih. Seorang pria berinisial TS diringkus Polres Majalengka di tenda tempat persembunyiannya di wilayah Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ia diringkus lantaran menjadi aktor tunggal pembunuhan seorang penagih utang bernama Francisco yang jenazahnya ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di depan halaman SD Negeri Simperem, Majalengka. Francisco dihabisi lantaran saat itu hendak menagih utang sebesar 2 juta rupiah kepada pelaku yang saat itu sudah jatuh tempo. Setelah terjadi pergulatan, korban akhirnya tumbang dengan luka sabetan senjata tajam di bagian wajah dan kepala. Pembunuhan terhadap seorang penagih hutang belum lama ini juga terjadi pada akhir November 2023 di Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah seorang wanita bernama Roslinda Wati ditemukan telah membusuk di pinggir sungai Cipelang. Pelakunya tak lain adalah nasabahnya sendiri yang saat itu kesal karena ditagih utang yang kian membengkak sebesar 3,5 juta rupiah. Pelaku akhirnya nekat untuk memukul kepala korban dengan sebilah besi sebelum akhirnya menyuruh anaknya membuang jenazah korban ke sungai. Bisa, ketika tekanan itu terus-menerus, maka nasabah ini akan melakukan upaya. Bagaimana caranya menghindar? Terus bagaimana caranya tidak ditekan? Maka dia melakukan hal seperti itu. Mungkin saja itu salah satu cara. Bisa saja mungkin sebelumnya sudah banyak cara dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dihindari. Jadi
apakah itu debt collector, apakah penagih hutang dari koperasi atau apapun, mereka harus tahu risiko seperti ini. Ketika dia menagih, maka dia harus, meskipun dia sebagai pihak yang benar gitu ya, ada perjanjian, ada kesepakatan dan lain-lain, tapi dia harus waspada. Kasus-kasus misalnya di Pati kemarin, bahwa pemilik mobil benar bahwa dia mengambil mobilnya, tapi ini sudah pihak ketiga loh gitu. Jadi dia harus tahu risiko. Minimnya literasi dan informasi seringkali menjadi penyebab beberapa orang terjerat dengan perkara utang. Banyak yang terbuai dengan mudahnya mendapatkan pinjaman, namun di balik itu justru mendapatkan bunga yang tak wajar. Misalnya dari pihak koperasi nggak salah karena dia menagih hutang. Ya mungkin ada hal-hal lain, misalnya di latar belakang dari itu mungkin bunganya terlalu besar atau mungkin perjanjiannya yang tidak baik dan lain-lain, sehingga orang bisa frustasi ketika ditekan terus gitu ya. Nah, seringkali korban atau nasabah itu tidak sadar bahwa ada perjanjian yang harus dibaca, ada ketentuan yang harus ditepati atau ditaati. Dia ketika dia butuh, dia langsung ambil aja, tapi tanpa berpikir ada risiko lain yang harus ditanggung gitu ya. Pembunuhan Anton Eka Saputra di Palembang dan Francisco di Majalengka, Jawa Barat, serta Roslinda Wati di Sukabumi sudah seharusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa menagih ataupun ditagih, keduanya mempunyai resiko yang besar hingga nyawa kerap menjadi taruhan. Apa yang mereka alami tentu menjadi bahan introspeksi bagi kita untuk lebih bijak dalam berhutang. Tim Liputan untuk CSI RTV. Satu pelaku begal ponsel milik sepasang kekasih di salah satu warteg di kawasan Jelambar, Jakarta Barat berhasil diringkus. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, satu pelaku begal ponsel milik sepasang kekasih di salah satu warteg di kawasan Jelambar, Jakarta Barat berhasil diringkus polisi. Pelaku ditangkap di kawasan Kuningan, Jawa Barat dengan barang bukti sebilah golok. Video aksi perampokan di salah satu warteg di kawasan Jelambar, Jakarta Barat ini sempat viral di media sosial. Korbannya adalah sepasang kekasih yang tengah makan di warteg tersebut. Usai viral, polisi langsung memburu pelaku hingga berhasil terdeteksi di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Pelaku sempat melawan saat ditangkap sehingga terpaksa ditembak di bagian kaki. Dari penggeledahan rumah pelaku, polisi turut menyita sebilah golok yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pada saat pengembangan di mana kita mencari barang bukti yang digunakan oleh tersangka ini berusaha melarikan diri, ya, dan ketika ingin dikejar dan juga melakukan sedikit perlawanan kepada anggota. Kini pelaku masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Jakarta Barat. Sementara satu pelaku lain yang diduga membantu pelaku beraksi masih diburu polisi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya, ini banyak sekali pengendara yang melintas di trotoar. Dan mereka melintas di trotoar agar menghindari kemacetan yang ada di jalur arteri. Padahal ini sebuah tindakan yang salah. Kemudian pasti mereka akan mengganggu para pejalan kaki yang akan melintas. Dan ini juga sangat akan membahayakan para pejalan kaki. Ya sahabat, wajib diingat ya, kendaraan yang melintas di trotoar merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan apapun alasannya. Dan bagi mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal
275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana 1 bulan dan juga denda Rp250.000. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.